Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa yang menyimak kultum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari demi hari sudah kita lalui dan kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Semoga Allah tetap curah limpahkan rahmatnya dan nikmat sehatnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh tanpa ada halangan. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian dan pemirsa yang menyimak kultum Ramadan hari ini, pembahasan kita hari ini adalah tentang menghormati orang tua. Siapa orang tua itu? Ya, betul. Orang tua itu adalah ibu dan ayah kita, umi dan abi kita yang sudah membesarkan kita dengan doa, dengan keringatnya, sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi orang-orang yang berhasil sekarang. Anak-anakku sekalian, sikap apa saja yang harus kita lakukan kepada orang tua kita yang dikatakan sebagai sikap menghormati orang tua? Di antaranya yaitu yang pertama adalah kita harus bersikap rendah hati dan bertutur kata yang baik kepada orang tua kita. Anak-anakku sekalian, sekarang anak-anakku masih duduk di bangku sekolah dasar. Maka atas kehendak Allah dan kerja keras kalian, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai gelar yang cukup banyak, dan juga mempunyai kekayaan yang cukup banyak pula. Tetapi setinggi apapun gelar yang kalian punya, setinggi apapun jabatan yang kalian punya, sebanyak apapun harta yang kalian miliki, maka ingatlah, jangan pernah merasa paling kaya, paling hebat di hadapan orang tua kita, karena kita harus senantiasa bersikap rendah hati dan hormat kepada orang tua kita yang tadi sudah Bunda sampaikan telah membesarkan kita dengan segala susah payah dan segala doanya. Karena tanpa doa dari orang tua kita, tanpa kasih sayang dari orang tua kita, apa yang kita miliki itu tidak ada artinya, karena Allah tidak akan melihatnya sebagai amal ibadah. Tapi pada saat kita menjadi orang yang hebat dalam bidang apapun, tetapi kita tetap menjadi orang yang rendah hati dan bisa bertutur kata dengan baik kepada orang tua kita, maka di sanalah Allah akan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Dan hanya dengan doa dan kasih sayang orang tua lah cita-cita yang kita idam-idamkan selama ini akan bisa tercapai. Kemudian sikap yang kedua yang mungkin kita tetap harus bisa lakukan kepada orang tua kita, yaitu selalu berbuat baik dan mengutamakan orang tua. Contohnya mungkin yang paling simpel, yang paling sederhana, yang selalu dialami oleh anak-anakku sekalian, yaitu apabila orang tua kita meminta tolong atau menyuruh sesuatu, maka bersegeralah untuk melaksanakannya dan jangan menunda-nunda hanya karena kita mungkin sedang asyik menonton atau malas, mungkin dia sedang bermalas-malasan. Karena dengan mentaati orang tua itu akan menjadikan sumber berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dinyatakan yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ibu dan bapak di sini adalah orang tua kita. Jadi kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha untuk bisa mewujudkan impian dan cita-cita dari orang tua kita. Orang tua kita akan selalu mendoakan kita untuk mencapai apa yang selalu kita cita-citakan dari kecil, sehingga itu bisa diwujudkan pada saat kita sudah besar nanti. Tetapi di setiap sujudnya, di setiap doanya, ada cita-cita dan impian orang tua yang sangat mulia, yaitu orang tua kita selalu mendoakan agar kita menjadi anak soleh dan soleha yang selalu bisa mendoakan orang tuanya, baik pada saat orang tua itu masih hidup maupun orang tua kita sudah tiada atau sudah meninggal dunia, sehingga hanya doa anak-anak yang solehlah yang akan sampai kepada Allah, sehingga kita akan selalu berkumpul bersama di surganya kelak. Amin. Dan menjadi anak soleh dan soleha itu juga akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah sikap kita yang baik menghormati orang tua itu adalah kita pada akhirnya bisa merawat orang tua kita jika mereka sudah sepuh atau tua nanti. Anak-anakku sekalian, orang tua kita merawat kita dari buayan, daripada saat kita masih bayi sampai besar. Dan sudah selayaknya lah kita sebagai anak sekarang saatnya pada saat besar nanti bisa merawat orang tua kita yang sudah sepuh, sudah lanjut usia. Jangan sampai orang tua kita yang sudah tua, yang sudah sepuh itu kita lupakan. Bahkan sekarang banyak kejadian yang memang sudah kita lihat ya, bahwa pada saat orang tua itu sudah mulai sepuh, mulai tua renta, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, maka anak-anaknya itu menitipkan mereka ke panti-panti jompo. Nah, itu mungkin salah satu contoh ya yang mungkin bisa kita lihat yang bukan menjadi teladan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Seorang muslim yang muslimah dan muslimah yang baik sebagai anak soleh dan solehah itu akan merawat orang tuanya yang sudah sepuh, sudah tua itu dengan sebaik-baiknya, dan menjadikan mereka sebagai ladang amal ibadah yang terus menerus untuk menjadi amal ibadah kita sebagai bekal kelak di akhirat nanti. Karena tidak ada balas budi yang setimpal dengan kebaikan orang tua selain kita bisa merawat orang tua kita yang sudah sepuh dan sudah tua itu dengan sebaik-baiknya. Rawatlah ayah ibu kita dengan baik dan penuh kasih sayang seperti mereka merawat kita mulai dari kandungan, bayi, anak-anak dan sampai menjadi orang dewasa. Anak-anakku sekalian dan pemirsa yang menyimak kultum hari ini, mungkin kultum hari ini hanya ini yang bisa Bunda sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu dan juga bisa diambil hikmahnya. Sekali lagi, atas kesalahannya yang Bunda perbuat atau Bunda ucapkan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku dan pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.